Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah di setiap waktu-waktu kita, karena memang banyak sekali kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan Kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan masih membahas tentang ibadah sholat sunat, dan kita juga masih bahas tentang sholat duha. Ya, jadi belum selesai pembahasan tentang sholat duha. Sholat duha para hamba Allah setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait dengan keutamaannya sekaligus pensyariatannya. Nah sekarang kita akan bahas tentang hukumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ternyata para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum sholat duha. Ada sekitar 6 pendapat tentang hukum sholat duha. Yang paling dekatnya 3, jadi kita cuma bahas 3 saja. Yang pertama adalah pendapat pertama, ini pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama berpendapat berbeda dengan mazhab Hambali ya. Jumhur ulama berarti kalau begitu ini mazhabnya mazhab Hanafi, kemudian Maliki dan Syafi'i ya. Maliki dan Syafi'i ya. Hambali tidak termasuk. Berpendapat bahwasanya dianjurkan secara mutlak, sunnah dia hukumnya. Secara mutlak bahwasanya salat duha itu sunnah ya. Dan disunahkan untuk berterusan setiap hari untuk dilakukan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa dalil menunjukkan hal tersebut? Yaitu hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Ya, sampai ada sekitar ya, ada 5 hadis yang sudah kita sebutkan terkait dengan keutamaan sholat duha, insyaallah ta'ala ya, sudah kita lalui ya pembahasan itu pada pertemuan yang telah berlalu. Baik ya, ini pendapat jumhur ulama. Dan hal yang menguatkan berikutnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau mengatakan, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bisalasin, ausani khalili bisalasin, ausani khalili bisalasin." Kekasihku Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama disebutkan siyamu salasati ayamin min kulli syahrin, puasa 3 hari dari setiap bulannya. Kemudian yang kedua wa rak'atai duha, ini dia 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam. Wa an utira qabla an anam, dan agar aku berwitir sebelum aku tidur. Baik ya. Jadi pesan Rasulullah itu adalah diantaranya sholat duha, 2 rakaat sholat duha, dan itu digandengkan setelahnya itu dengan sholat witir ya sebelum tidur. Nah sebagaimana ada anjuran untuk melakukan sholat witir tiap malamnya, maka demikian pula sholat duha setiap harinya begitu. Baik ya, jadi setiap hari ini dianjurkan demikian.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya dalil umum yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini lafaz Imam Muslim. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ya yang paling dawam. Dalam riwayat yang lain disebutkan madama alaihi sahibuhu, yang pelakunya itu selalu ya meneruskannya, ya mendawamkannya, yaitu mengkontinyukannya, wa in qala, walaupun sedikit. Demikian ya. Nah, sebagaimana disyariatkan salat duha, maka disyariatkan pula untuk melakukan secara dawam, yaitu berterusan ya setiap hari. Baik, ini pendapat yang pertama. Ya. Baik, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dianjurkan ya melakukannya itu dengan ya sesekali ya. Jadi melakukannya itu sesekali, kemudian meninggalkannya sekali yang lain, dan tidak melakukan itu secara berterusan. Demikian. Nah, ini pendapat ulama mazhab Hambali. Ya. Ini pendapat ya mazhab Hambali. Dalilnya adalah hadis yang berikut ini. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an tentang kisah ya salat Nabi SAW di rumah Itban ibnu Malik salat duha. Fulan ibnu Jarud mengatakan kepada Anas radhiyallahu anhu, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha?" Apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qala, maka Anas mengatakan radhiyallahu anhu, "Ma ra'aituhu shalla ghaira dzalikal yaum." Tidaklah aku pernah melihat beliau salat kecuali ya hari itu. Demikian. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Demikian. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim juga, ya, yaitu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha ay shalla subhatad duha wa inni la usabbihuha wa in kana la yada'ul amalu wa huwa yajibu ay ya'malahu khasyata an ya'mala bihi an-nas fa yufradu alaihim." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu salat duha, salat sunat duha, dan sungguh benar-benar aku melakukannya, ya. Dan apabila beliau benar-benar meninggalkan amal tersebut, sementara itu wajib untuk diamalkan, ya, itu sebenarnya adalah khawatir ya orang-orang itu melakukannya dalam kondisi ya berterusan, lalu nanti diwajibkan kepada mereka. Demikian. Jadi Nabi SAW punya alasan kenapa beliau tidak sholat duha berterusan. Ya, demikian. Baik, ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang lain, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, namun ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Hadis dari Abu Sa'id yang mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkannya, dan beliau meninggalkannya sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak salat duha lagi. Demikian. Nah, seperti itu. Berarti ini diselang-seling, tapi ini hadisnya dhaif, ya. Kemudian pendapat yang ketiga. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan ya bahwasanya tidak disyariatkan salat duha ya kecuali karena ada sebab. Jadi ada sebab baru ada syariat salat duha. Bukan karena waktu duhanya, tapi karena ada sebabnya. Contoh seperti ketika terluputkan qiyamul lail malam hari karena ketiduran contohnya. Ya.
baru ada sebab sholat duha, demikian. Atau seperti karena ada penaklukan, ya penaklukan, seperti Rasulullah pernah sholat ya di rumah Ummu Hani, ya karena baru saja menyelesaikan atau menaklukkan kota Mekah ketika itu. Hadisnya seperti ini. Dan pendapat yang berpendapat seperti ini adalah pendapat Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala. Ya. Dalil yang dijadikan landasan untuk pendapat ini adalah hadis Ummu Hani radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala baitahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah faghtasala wa shalla 8 raka'atin subhatal duha. Falam ara salatan qattu akhaffa minha ghairu annahu yutimmu ar-ruku'a was sujuda. Ummu Hani mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya ya pada hari penaklukan kota Mekah, lalu beliau mandi, beliau sholat 8 rakaat ya, sholat duha. Aku tidak melihat sebuah sholat yang lebih ringan darinya, kecuali hanya saja Nabi SAW menyempurnakan ruku dan sujudnya, demikian. Jadi 8 rakaat tapi ringan ya, tidak panjang seperti itu ya. Nah di sini karena ada penaklukan kota Makkah, sebabnya karena penaklukan kota Makkah. Nah seperti itu. Begitu juga ya hadis yang dikeluarkan oleh ya Imam Al-Bukhari, hadis tentang Itban ibnu Malik, ya, di mana Rasulullah SAW itu sholat di rumah Itban bin Malik, ya, untuk sholat di waktu duha ketika itu, sebabnya karena diminta oleh Itban bin Malik untuk menjadikan itu nanti tempat sholat. Ya, itu alasannya. Demikian menurut pendapat ini. Ya. Begitu juga ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, ya, dari Abdullah bin Syaqiq bahwasanya ia bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha?" Ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat duha? Qala la illa an yaji'a min maghibihi, ya, atau maghayyabihi, atau maghibihi, bisa juga dibaca begitu. Tidak, ya, beliau tidak salat kecuali beliau baru datang dari kepergian beliau, ya. Demikian. Nah, ini dianggap bahwasanya ya sebagai sebab salat duha, ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mana pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat ini? Wallahu ta'ala alam. Saya condong ya bahwasanya pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya tetap disyariatkan. Ya. Betul, kalaulah tidak kita dapatkan Nabi SAW melakukan sholat duha dengan cara rutinitas. Ya, jadi pendapat jumhur kita tegaskan dulu, pendapat jumhur ini melakukan sholat duha itu berterusan setiap hari, disyariatkan demikian dan dianjurkan demikian. Ya, adapun pendapat Hambali, pendapat yang kedua, ya, mazhab Hambali itu dibuat jarang-jarang. Kemudian yang ketiga pendapat Ibnu Qayyim itu dia karena ada sebab, demikian. Maka kita katakan bahwasanya ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kan yang menjadi standar atau menjadi dalil ya itu kan hadis, ya. Dan hadis itu ada dua, ada namanya hadisul qaul, ada hadisul fi'li, juga ada hadis satu lagi ada ya hadisul takrir, ya. Ada hadis namanya qaul, ada hadis fi'al, ada hadis namanya adalah takrir. Yaitu ada hadis qaul, ada hadis fi'il, ada hadis terkait dengan perkataan Nabi, ada hadis tentang perbuatan Nabi, ada hadis terkait dengan ya takrir, persetujuan Nabi. Maka kita katakan semua ini sunnah. Ya. Betul Nabi SAW tidak melakukan secara rutin. Baik. Tapi ini kan tindakan Nabi. Bisa jadi Nabi SAW melakukan ya sholat duha tidak secara rutin disebabkan karena ada kekhawatiran bahwasanya diwajibkan sholat duha itu apabila dilakukan secara rutin.
karena masih diturunkan syariat itu, ya, dan belum sempurna kecuali di akhir hidup Rasulullah SAW. Ini yang membuat Rasulullah itu tidak melakukan secara rutin karena ada kekhawatiran diwajibkan. Nah, seperti itu, ya. Namun ada namanya hadisul fi'al, ada hadisul qaul, ada hadis ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan atau menyebutkan kepada umat ini bahwasanya setiap, ya, sendi-sendi dari manusia ini itu ada sedekahnya dan itu dicukupi dengan, ya, dengan 2 rakaat. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk melakukan salat duha, dan itu diiringkan dengan qiyamul lail, yaitu salat witir, untuk dilakukan juga berterusan. Sebagaimana witir itu disyariatkan untuk berterusan, maka demikian pula salat duha. Demikian, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun melakukan salat duha dengan cara berterusan, ya, yang Nabi tidak melakukan secara berterusan. Nah, disinilah kita dapatkan, ya, alasan mengapa Rasulullah SAW, ya, beliau tidak melakukan secara berterusan karena khawatir diwajibkan. Tapi ketahui, ya, yang menjadi, ya, standar bagi kita bukan hanya perbuatan Nabi, tapi adalah perkataan Nabi. Sehingga bisa jadi, ya, perkataan Nabi itu memang yang ditujukan oleh Nabi untuk umat ini adalah perkataan beliau. Adapun perbuatan beliau itu bisa jadi, ya, ini khusus bagi beliau. Contohnya di dalam sholat duha ini, ya, ini beliau sallallahu itu tidak melakukan secara rutin karena memang perintah, ada kekhawatiran diwajibkan. Alasan itulah yang membuat beliau tidak melakukan secara rutin. Padahal ini disyariatkan secara rutin, nah begitu. Dan itu yang menjadi pegangan seperti itu adalah perkataan Nabi yang ditujukan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Contoh juga seperti, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan firman Allah terkait dengan poligami. Poligami untuk umat ini ada apa? 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahi perempuan-perempuan yang baik untuk kalian itu 2, 3, dan 4. Tapi untuk Nabi, perbuatan Nabi itu sampai 9. Jadi perbuatan Nabi itu khusus bagi Nabi, bisa jadi demikian. Adapun yang jadi pegangan kita bukan perbuatan Nabi. Haram sama kita kalau kita menikahi perempuan lebih daripada 5 yang kita pakai secara bersamaan, yang kita nikah secara bersamaan. Lebih dari 4 itu haram. Begitu. Dalam kasus ini, maka yang kuat adalah pendapat jumhur. Yang menjadi pegangan itu adalah hadisul qaul, bukan hadisul fi'al. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan dulu pembahasan terkait dengan hukum dari sholat duha. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang terkait dengan, ya, waktunya, kemudian jumlah rakaatnya, insyaallah ta'ala. Baik, ya. Nah, ini kita cukupkan dulu. Kita cukupkan dulu untuk kajian kita karena ternyata sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Begitu cepatnya waktu ini berjalan, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu, ya, kajian kita, dan motivasi untuk salat duha berlaku bagi kita lakukan untuk berterusan, pendapat jumhur ulama demikian, ya. Tapi hukumnya sunat, bukan wajib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita motivasi kaum muslimin semuanya, mari kita berdonasi, yuk kita bangun dan kita sempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Pengen dapat sebuah rumah di surga, mau dapat pahala minimalnya 700 kali lipatnya untuk setiap yang kita keluarkan dari harta kita, dan pengen mendapatkan pahala yang terus berterusan, terus dan berterusan, Masjid Al-Muwahhidin saat ini sudah dimanfaatkan, ya, untuk sholat 5 waktu, demikian pula untuk kajian-kajian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555.
atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kulibang 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.